Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayat 30 dan 31 dari Kejadian pasal 1. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Itu berarti bahwa melalui kebenaran firman Allah kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan itu sungguh baik dan amat baik dalam hidup kita sebagai manusia ciptaannya, dan lebih khusus bagi kita umat yang beriman ataupun percaya kepadanya. Dari kebenaran firman Allah ini kita akan melihat dan kita akan menemukan betapa kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan melalui ciptaannya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya? Dengan cara apakah kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam ciptaannya? Setidaknya saya amati dalam ayat ini ada 3 hal untuk kita menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Yang pertama, menyadari bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik. Makanya setiap hari dalam penciptaan semua diakhiri dengan suatu kalimat bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Dalam ayatnya yang ke-10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Juga dalam ayatnya yang ke-12, bagian terakhir Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian juga dalam ayatnya yang ke-18, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Artinya bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik dan tidak ada yang tidak baik. Disinilah kita melihat dan menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Itu berarti bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang tidak baik. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Nah, kalau kita menyadari bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik, maka sebagai umat, sebagai orang percaya, kita diberi tanggung jawab bagaimana mengelola ciptaan Tuhan itu dengan baik juga. Makanya dalam ayat 28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi karena semua ciptaan Tuhan itu baik, maka kita bertanggung jawab untuk mengelolanya, bertanggung jawab untuk mengusahakannya, bertanggung jawab untuk menjaganya, merawatnya sebagai suatu pemberian Allah bagi saudara dan saya. Jadi ketika kita menyadari bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik, maka disitulah kita menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Jadi hal yang pertama, kita menyadari bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang diciptakan Tuhan, karena semuanya itu baik. Yang kedua, bagaimana menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya? Ayat 28 sampai ayat 30. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak,
Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap. Terus ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Juga dalam ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Di sini kita melihat bagaimana Allah memberikan semua ciptaan itu khusus kepada manusia. Dengan kata lain bahwa gimana kita menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya, dengan cara yang kedua menyadari bahwa semua ciptaan Tuhan itu untuk manusia. Semua ciptaan Tuhan dikhususkan bagi dan untuk kepentingan manusia. Maka semua pohon, semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon dibuatnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Juga yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Makanan siapa? Makanan manusia. Ini suatu yang luar biasa bagi kita sebagai ciptaan Allah, sebagai manusia, bahwa semua ciptaan Tuhan yang baik itu diperuntukkan bagi saudara dan saya sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah yang spesial. Jadi untuk kita menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya, yang kedua, mari kita menyadari bahwa semua ciptaan Tuhan itu untuk manusia, untuk kebutuhan manusia. Makanya kita melihat bagaimana dalam urutan-urutan penciptaan, Tuhan menciptakan manusia itu pada hari terakhir, yaitu pada hari yang ke-6. Artinya bahwa Allah sudah menyediakan semua hal yang dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup, untuk berkembang biak. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua sudah disiapkan. Baru Tuhan menciptakan manusia. Artinya apa? Semua ciptaan Tuhan itu diperuntukkan spesial, khusus bagi manusia. Itulah kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Kita patut bersyukur sebagai manusia ciptaan Tuhan, bahwa kita diberikan suatu kepercayaan yang luar biasa untuk mengelola semua ciptaan Tuhan, karena semua ciptaan Tuhan ini diperuntukkan spesial bagi saudara dan saya. Lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya? Mari kita mengelola ciptaan Tuhan itu secara baik, secara bertanggung jawab. Makanya dalam ayatnya yang ke-28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia, karena semua ciptaan yang Tuhan ciptakan sebenarnya dikhususkan dan dispesialkan bagi manusia. Itulah kebaikan Tuhan dalam ciptaannya yang patut kita syukuri sebagai umat, sebagai orang yang percaya. Yang ketiga, bagaimana cara menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya? Kalau kita perhatikan mulai ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi hanya kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut Selem dan Demut Elohim. Terus dalam ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Hal yang ketiga di sini kita melihat bagaimana cara menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Yang ketiga dengan menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial, kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga, kita adalah ciptaan yang mulia, maka disitulah kita menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya.
bahwa betapa Tuhan itu sungguh baik dan amat baik bagi saudara dan saya sebagai manusia yang notabene-nya adalah ciptaan Tuhan yang spesial dan berharga di mata Tuhan. Kalau kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang spesial karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan setelah manusia diciptakan, Allah memberikan komentar bahwa sungguh amat baik. Kalau ciptaan-ciptaan yang lain Tuhan hanya memberi komentar bahwa itu baik. Semuanya itu baik. Tapi ketika menciptakan manusia, Tuhan memberi suatu komentar yang spesial. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Setelah manusia diciptakan, maka sempurnalah ciptaan Tuhan itu. Tapi juga penciptaan kita sebagai manusia menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang spesial, yang sungguh mulia dan berharga di mata Tuhan. Nah, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial, mari kita belajar memperlakukan manusia juga dengan spesial. Karena kita adalah ciptaan Allah yang berharga, mari kita juga memperlakukan manusia itu sebaik mungkin. Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Apakah dia seorang komuniskah? Apakah dia seorang ateiskah? Apakah seorang penyembah berhalakah? Apakah dia manusia kafir sekalipun? Kita harus menyadari bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Karena itu kita belajar memperlakukan sesama kita manusia secara spesial juga. Jangan gampang membenci orang, jangan gampang menghina orang, jangan gampang mencaci maki orang, jangan gampang menyia-nyiakan orang, jangan gampang membunuh sesama. Karena itu adalah ciptaan Allah yang spesial di mata Tuhan. Karena ketika kita macam-macam dengan ciptaan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang macam-macam dengan Sang Pencipta kita. Mari kita melihat kembali dan menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya. Kami hanya menemukan kebaikan Tuhan dalam ciptaannya ketika kami menyadari bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik. Ketika kami menyadari bahwa semua ciptaan itu diperuntukkan untuk kami manusia. Dan kami menyadari bahwa kami manusia adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.